Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dodi Tarmizi di DTL Channel. Salam hormat saya kepada para subscriber dan viewer setia DTL Channel. Apa kabarnya sahabat DTL Channel? Mudah-mudahan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang apa saja sih kira-kira tahapan-tahapan selanjutnya bagi teman-teman yang kemarin telah memastikan diri lolos dari seleksi CPNS untuk formasi tahun 2019 ini. Nah, jadi teman-teman silahkan simak video ini sampai habis. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan terlebih dahulu subscribe channel ini. Dan juga jangan lupa klik lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru di channel ini. Baiklah teman-teman, mungkin sekarang bagi yang kemarin teman-teman telah memastikan diri lolos dari seleksi SKB CPNS untuk tahun ini dengan melihat penjumlahan nilai antara SKD dan SKB-nya, mungkin sekarang sudah mulai banyak bertanya-tanya. Pertama, mungkin teman-teman mencari informasi kapan sih kira-kira waktu yang tepat bagi teman-teman untuk resign dari tempat teman bekerja saat ini. Nah, berdasarkan pengalaman saya teman-teman, saya merupakan lulusan CPNS pada formasi tahun 2018. Waktu itu kami baru mendapatkan informasi tentang pengintegrasian nilai SKD dan SKB itu pada bulan Desember 2018 nih teman-teman. Nah, saya waktu itu ketika mengetahui bahwa saya dinyatakan lulus dari hasil pengintegrasian nilai tersebut, memutuskan untuk langsung resign dari tempat saya bekerja yang lama. Padahal teman-teman, kami baru dilantik atau menerima SK CPNS itu tahu-tahunya di akhir Februari. Artinya sekitar 2 bulan setelah itu nih teman-teman. Akibat yang saya dapatkan adalah saya tidak lagi bekerja, menjadi seorang pengangguran. Kemudian juga tidak ada lagi income sama sekali teman-teman. Pemasukan benar-benar nihil sama sekali. Jadi sangat-sangat berakibat fatal. Nah, jadi oleh sebab itu berdasarkan pengalaman saya tersebut, di sini saya menyarankan kepada teman-teman yang sudah memastikan diri untuk lolos dari seleksi CPNS pada tahun ini, tunda dululah teman-teman untuk resign-nya. Kapan waktu yang paling tepat? Nanti ketika teman-teman sudah mendapatkan informasi tentang kapan jadwal teman-teman dilantik menjadi seorang CPNS ataupun diberikan SK CPNS. Nah, ketika teman-teman sudah mendapatkan kepastian informasi tersebut, barulah teman-teman kemudian menghadap atasan untuk menyatakan pengunduran diri, teman-teman. Nah, itu yang pertama tentang kapan waktu yang paling tepat untuk resign dari pekerjaan kita yang lama sebelum kita bertugas resmi sebagai seorang CPNS. Nah, kemudian yang kedua, mungkin teman-teman juga di sini sudah bertanya-tanya, kapan teman-teman akan menerima SK CPNS? Jawabannya teman-teman akan sangat tergantung sekali dengan situasi dan kondisi yang ada. Tergantung juga dengan percepatan daripada pengajuan NIP dari BKPSDMD tempat teman-teman mengambil formasi. Artinya di sini mungkin saja nanti akan terjadi tumpukan antrian di pusat untuk pemberian NIP tersebut. Mengingat tahun 2019 ini juga termasuk formasi besar-besaran teman-teman. Apalagi untuk guru sangat banyak sekali. Nah, jadi mungkin akan terjadi antrian. Nah, disitulah nanti kita akan menunggu cukup lama tentang kapan kita akan menerima SK CPNS. Nah, setelah itu selesai teman-teman, barulah kita kemudian dipanggil untuk dilantik sekaligus menerima SK CPNS-nya. Kalau kita perkirakan prediksinya mungkin paling tidak sekitar 2 bulanan, bisa lebih atau kurang dari situ teman-teman. Ini juga berdasarkan pengalaman saya CPNS pada angkatan tahun 2018 yang lalu. Nah, kemudian mungkin juga teman-teman bertanya saat ini, kapan kira-kira teman-teman mulai resmi bertugas pada instansi yang teman-teman lulus nih, formasi yang teman-teman ambil? Nah, seperti saya di sini merupakan seorang guru di salah satu SMP negeri di Kabupaten Bangka Tengah. Saya bertugas di sini. Kita itu teman-teman akan mulai bertugas semenjak kita menerima SK CPNS. Dan selain SK CPNS tersebut ada juga surat yang kita terima namanya SPT teman-teman, atau merupakan singkatan dari surat perintah tugas. Nah, setelah kita menerima SK CPNS dan surat perintah tugas tersebut, kemudian nanti kita akan
menuju kepada instansi tempat kita yang akan bertugas untuk melapor kepada atasan kita, yang kemudian instansi tempat kita bertugas tersebut akan mengeluarkan surat yang bernama SPMT atau singkatan dari Surat Perintah Melaksanakan Tugas. Nah, surat itulah kemudian kita fotokopi, kemudian kita legalisir dan diserahkan kembali ke BKPSDMD di tempat kita masing-masing ya teman-teman. Nah, semenjak keluar surat tersebut, maka artinya resmi sudah kita mulai bertugas di tempat instansi yang kita pilih tersebut. Nah, jadi itu untuk kapan mulai kita bertugasnya ya teman-teman. Nah, selain itu nanti setelah kita bertugas, kita juga akan mengikuti sebuah pelatihan yang diadakan oleh BKPSDMD di tempat kita masing-masing, yaitu yang dinamakan dengan Latsar kalau sekarang ya teman-teman. Itu merupakan nanti kita akan membuat sebuah laporan yang disebut dengan aktualisasi. Disitulah nanti kita akan memberikan laporan tentang kegiatan-kegiatan yang akan dan telah kita tuangkan pada instansi tempat kita bertugas masing-masing. Nah, selain itu juga ada juga yang disebut dengan program induksi guru pemula nih teman-teman, atau disingkat dengan PIGP. Nah, di situ nanti kita juga akan membuat sebuah laporan yang hampir sama sebenarnya, berkenaan dengan tugas-tugas dan fungsi kita di instansi kita masing-masing. Apa kira-kira program yang akan kita lakukan demi untuk memajukan dan menambah kebaikan instansi tempat kita bertugas. Nah, teman-teman, inilah mungkin beberapa informasi dari saya tentang apa selanjutnya yang akan teman lalui setelah teman-teman memastikan diri lolos dari seleksi CPNS pada tahun ini. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Jika teman-teman merasa video ini, informasi ini adalah informasi yang baik, silakan teman-teman share sebanyak-banyaknya. Dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe, juga klik lonceng notifikasi channel ini biar channel ini makin maju dan berkembang dan selalu bisa menebar informasi-informasi yang bermanfaat tentunya. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.